Baik, kita lanjutkan ya. Materi berikutnya adalah aplikasi integral lipat 2, gitu ya. Nah, jadi aplikasi dari integral lipat ya itu sebetulnya kan bisa digunakan untuk mencari luas ya, mencari luas daerah ya, bisa juga untuk mencari volume satu daerah ya. Nah, berikut ini contoh yang mencari luas daerah dulu gitu ya. Misalkan suatu daerah R ya, itu dibatasi oleh parabola Y sama dengan setengah X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X ya. Kalau kita gambarkan bentuk daerah R-nya itu seperti ini ya. Maka kalau seperti ini dia sebetulnya bisa menggunakan tipe 1, tipe 2 juga bisa gitu ya. Maka kita boleh pilih aja ya, atau kalian boleh buat dua versi kemudian kalian bandingkan juga boleh ya, kalau penasaran, jadi biar lebih yakin ya, tentunya hasilnya sama gitu ya. Kalau menggunakan tipe 1 ya, maka batas bawahnya Y kan yang ini, Y sama dengan setengah X kuadrat, dengan batas atasnya Y adalah Y sama dengan 2X ya. Tapi kalau kita gunakan tipe 2, maka yang ini merupakan batas kiri, yaitu X sama dengan setengah Y ya. Sedangkan batas kanannya X sama dengan akar dari 2Y ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita pakai tipe 1 ya, maka batasnya itu adalah batas Y, di mana Y sama dengan fungsi X ya. Jadi nah yang kita masukkan sebagai batas itu adalah yang ini gitu ya, fungsi X-nya. Nah, tapi kalau bentuk tipe 2, nah berarti di sini yang menjadi batas X-nya adalah X sebagai fungsi dari Y ya. Jadi kalau tipe 1 ini kan diintegralkan terhadap Y dulu ya, baru X. Sedangkan yang bentuk tipe 2 diintegralkan terhadap X, baru kemudian Y ya. Nah, ini proses penghitungannya ada di sini. Jadi ini dipilih yang bentuk tipe 1 ya. Kalau ini dipilih dengan tipe 2 ya. Oke, silakan dipahami soal ini ya. Baru kemudian kita lanjutkan untuk volume ya. Untuk volume. Nah, ini contoh untuk volume. Gunakan integral lipat 3 untuk mencari volume dari suatu benda padat dengan ini batasnya tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian batas lainnya ini antara bidang datar Z sama dengan 1 dan X tambah Z sama dengan 5 ya. Oke, kita gambarkan dulu gitu ya, kira-kira bentuk benda padatnya seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan tabung. Tabungnya bernama X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, seperti ini. Kemudian batas bawahnya adalah Z sama dengan 1 ya. Ini. Sedangkan batas atasnya adalah bidang datar, X tambah Z sama dengan 5. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan nih kayak apa ya? Kayak ujungnya bambu runcing gitu ya, diambil atasnya aja gitu ya. Seperti itu. Nah, benda padat ini kalau kita lihat dari atas ya berbentuk lingkaran. Ya. Nah, kalau berbentuk lingkaran ini berarti kita fleksibel, bisa pakai tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Oke. Nah, jadi karena dia tadi batas bawahnya adalah Z sama dengan 1, batas atasnya X tambah Z sama dengan 5. Nah, maka G tersebut
diintegralkan terhadap Z terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi untuk mencari volume itu kalau menggunakan integral lipat 3, itu dia nggak pakai integran. Integrannya satu aja, gitu ya. Oke. Sebetulnya ini sama dengan mencari volume untuk integral lipat 2. Pakai integral lipat 2, tapi kalau pakai integral lipat 2 itu ada integrannya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya si integral lipat 3 ini kalau di proses yang ini, integral lipatnya yang diintegralkan terhadap Z ini terlebih dahulu, maka dia akan sama dengan integral lipat 2 dari Z. Dan gitu ya. Nah, gini. Nah, jadi kan tadi seperti ini. Batas Y-nya, jadi yang minus akar 9 min X kuadrat, batas atasnya akar 9 min X kuadrat. Kemudian batas X-nya dari min 3 sampai 3. Jadi untuk bagian paling luar itu batasnya adalah konstanta. Tinggal dilihat ujung-ujungnya itu berapa sampai berapa, gitu ya. Karena si kurvanya batasnya udah terbaca di sini. Nah, dia menjadi integral lipat 2. Gitu ya. Oke, ini proses integrasinya, silakan dipahami proses-prosesnya. Nah, contoh berikutnya adalah diminta mencari volume benda padat yang dibatasi oleh 2 paraboloid. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah paraboloid yang menghadap ke atas ya. Kemudian ini paraboloid yang menghadap ke bawah. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bentuknya itu seperti ini. Ya. Ada paraboloid menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Nah, kita ambil irisannya. Nah, irisan dari kedua paraboloid tadi berbentuk benda padat yang ada di dalam ini. Nah, kalau kita lihat benda padat ini dari atas, ya, berbentuk elips begini. Gitu, ya. Nah, G ini ternyata kalau kita lihat dari atas berbentuk R ini. Ya. Nah, atau kita untuk menemukan kenapa kok berbentuk elips ini, itu bisa kita cari dari si set kedua paraboloid itu kita potongkan kan gitu ya. Kalau kita potongkan kan berarti set ini sama dengan set ini. Nah, sehingga diperoleh persamaan elips yang R ini gitu. Ya. Dari sini. Ini sama dengan ini kan gitu ya. Diperoleh ini. Sehingga dapatlah R-nya. Nah, kemudian kita proses si benda padat G tadi, ya, untuk mencari volume G itu, berarti diperoleh dari integral lipat 3 dV. Jadi dia diintegralkan terhadap Z terlebih dahulu, ya, di mana Z-nya ini kan, ini batas bawah, ini batas atas, gitu ya. Nah, kemudian bisa sekalian dicari juga batas Y dan batas X-nya. Ya. Karena tadi berbentuk elips, jadi dia bisa dikatakan sebagai tipe 1 ataupun tipe 2 juga. Gitu. Nah, contoh berikut ya, ini nanti kalian coba sendiri ya. Ini carilah luas daerah A yang dibatasi oleh ini dan ini ya. Kalau perlu digambar, nah kemudian ini singkatnya seperti ini ya. Nanti boleh kalian coba menggambar. Nah, contoh 2, carilah luas A yang dibatasi oleh, ini ada X sama dengan Y pangkat 3 itu suatu permukaan, ya, permukaan lengkung. Kemudian X tambah Y sama dengan 2 itu bidang datar.
Dan Y sama dengan 0 adalah bidang datar. Ya. Jadi ini bisa kalau pakai tipe 2 itu cukup satu suku, tapi kalau pakai tipe 1 itu perlu dipartisi sehingga menjadi 2 suku ya. Oh ya, maaf, ini batasnya 0 sampai akar pangkat 3 dari X ya, ini kurang angka 3-nya. Ya, jadi ini dan ini sebetulnya sama ya hasilnya. Kemudian contoh 3, ini carilah volume benda padat di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Ini paraboloid yang menghadap ke atas, kemudian dipotong oleh ini bidang datar ya. Boleh pakai ini tipe 1 atau tipe 2 ya, batasnya menyesuaikan. Nah, kemudian ini carilah volume benda padat yang dibatasi oleh ini tabung di sepanjang sumbu Z, sedangkan ini tabung di sepanjang sumbu X. Kemudian dipertemukan. Kemudian irisan dari kedua tabung tersebut, yaitu benda padat ya, yang bernama R. Ya. Nah, kemudian ini nanti boleh dicoba ya latihan-latihannya. Baik, saya kira seperti itu dulu untuk pertemuan ke-12 ya. Kayaknya ini lebih banyak dicoba ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.